Berpura-pura bodoh atau berpura-pura tidak tahu adalah salah satu strategi yang sering digunakan orang cerdas, tapi sangat jarang dibahas secara terbuka. Dalam video kali ini, kita akan mengungkapkan alasan mengapa berpura-pura tidak tahu bukan berarti kita bodoh, melainkan sebuah seni yang bisa membawa kita pada keuntungan dalam hidup. Kalau kamu merasa penasaran, ikuti terus video ini sampai selesai. Kami akan menyelami berbagai cara, baik dalam kehidupan sosial maupun profesional, kenapa ini bisa jadi strategi yang sangat powerful. Berpura-pura nggak tahu apa itu dan kenapa kita perlu tahu. Berpura-pura nggak tahu, atau lebih tepatnya, strategi pura-pura bodoh adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyembunyikan pengetahuan mereka demi keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bukan tentang menjadi bodoh, tetapi tentang mengurangi exposure dan kadang memberi ruang bagi orang lain untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Sebagai contoh, pernahkah kamu berada di situasi di mana seseorang dengan sengaja mengemukakan informasi yang tidak sepenuhnya benar? Mungkin di awal kita ingin langsung memperbaiki informasi itu, tapi berpura-pura tidak tahu bisa memberi kita kesempatan untuk menilai siapa mereka sebenarnya. Ini seperti bermain catur. Kadang kita harus mengorbankan langkah agar bisa melihat langkah lawan berikutnya. Mengapa berpura-pura nggak tahu itu berguna? Berpura-pura nggak tahu bukan hanya trik untuk melindungi diri, tapi juga cara untuk menghindari risiko. Bayangkan kamu berada dalam diskusi yang panas. Di sini, kalau kamu menunjukkan pengetahuanmu secara terang-terangan, bisa jadi kamu malah terjebak dalam debat yang tidak perlu. Kadang, lebih baik membiarkan orang lain berbicara, mengumpulkan lebih banyak informasi, dan memilih saat yang tepat untuk menanggapi. Kita semua tahu bahwa konflik bisa muncul hanya karena kesalahpahaman kecil. Berpura-pura tidak tahu bisa menghindarkan kita dari masalah yang tak perlu. Ini juga berlaku dalam hubungan sosial. Misalnya dalam pertemuan dengan orang yang kita tidak kenal, berpura-pura tidak tahu bisa memudahkan kita memahami karakter mereka lebih dalam tanpa langsung mengeluarkan opini pribadi. Berpura-pura nggak tahu untuk meningkatkan posisi sosial. Ini adalah bagian yang sangat menarik. Dalam beberapa situasi sosial, berpura-pura nggak tahu bisa digunakan untuk meningkatkan posisi kita dalam hierarki sosial. Dalam pertemuan, ketika kita merasa ada orang yang berbicara terlalu banyak atau terlalu percaya diri, kadang lebih baik diam dan beri kesempatan mereka untuk berbicara lebih banyak. Dengan cara ini, kita bisa mempelajari lebih banyak tentang orang tersebut. Kita juga bisa menggunakan teknik ini untuk melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan situasi. Orang yang terlalu sering berbicara biasanya berusaha untuk menunjukkan keunggulan mereka, tetapi dengan berpura-pura tidak tahu, kita bisa memberi mereka ruang untuk menggali lebih dalam dan mengungkapkan lebih banyak informasi tanpa kita ikut campur. Berpura-pura nggak tahu dalam dunia profesional. Di dunia profesional, berpura-pura nggak tahu adalah strategi yang bisa digunakan untuk menghindari kesalahan atau bahkan meningkatkan peluang kita. Dalam dunia bisnis, kadang kita terjebak dalam situasi yang memerlukan penilaian cepat dan akurat. Jika kita langsung memberi jawaban atau memperlihatkan pengetahuan kita, ini bisa membuat kita terlihat sombong atau bahkan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, ketika kita berada dalam rapat kerja, terkadang penting untuk tidak langsung memberikan pendapat kita. Ini memberi kita waktu untuk merenung, mengumpulkan informasi lebih banyak, dan memutuskan apakah keputusan yang akan diambil benar-benar menguntungkan bagi kita dan tim. Dalam hal ini, berpura-pura tidak tahu bisa memberikan ruang untuk memikirkan langkah selanjutnya dengan lebih matang. Berpura-pura nggak tahu untuk mengelabui orang lain.
Berpura-pura tidak tahu juga bisa digunakan untuk mengelabui orang lain dalam situasi tertentu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang mencoba memanipulasi situasi atau mengelabui kita, berpura-pura tidak tahu bisa menjadi cara yang efektif untuk mengungkapkan ketidaksesuaian dalam cerita mereka. Seringkali orang yang manipulatif akan berusaha memberikan informasi setengah-setengah untuk mencapai tujuan mereka. Dengan berpura-pura tidak tahu, kita bisa membuka mata kita untuk melihat lebih banyak kebohongan atau manipulasi yang mereka coba sembunyikan. Ini adalah salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk melihat siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Konsekuensi dari berpura-pura nggak tahu. Seperti halnya semua strategi lainnya, berpura-pura nggak tahu juga memiliki risiko. Jika dilakukan terlalu sering, orang bisa mulai meragukan kemampuan kita. Dan mereka mungkin berpikir kita tidak kompeten atau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Inilah mengapa sangat penting untuk memilih waktu yang tepat. Jika terlalu sering menggunakannya bisa merusak kredibilitas kita. Tentu ini bukanlah taktik yang bisa digunakan setiap waktu. Misalnya dalam situasi yang membutuhkan kecepatan, berpura-pura tidak tahu malah bisa memperburuk keadaan. Mulai dari karena itu penting untuk menilai situasi dengan bijaksana dan hanya menggunakan taktik ini saat kita merasa itu benar-benar memberikan keuntungan. Menjadi cerdas dalam menggunakan strategi ini, menjadi cerdas dalam menggunakan taktik. Berpura-pura nggak tahu membutuhkan keterampilan dalam membaca situasi. Terkadang kita perlu menjadi pendengar yang baik, memerhatikan segala hal tanpa terburu-buru berkomentar. Ini juga mengajarkan kita untuk menghargai waktu orang lain, memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka sepenuhnya. Jika kita bisa belajar kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan kapan kita perlu mendengarkan, ini akan meningkatkan kualitas interaksi sosial kita secara keseluruhan. Kita akan lebih dihargai, lebih dipercayai, dan tentunya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Berpura-pura tidak tahu adalah seni yang membutuhkan pemahaman dan kebijaksanaan. Ini bukanlah tentang menyembunyikan pengetahuan kita, melainkan tentang memilih kapan kita harus mengungkapkan diri dan kapan kita harus mendengarkan lebih banyak. Strategi ini, jika digunakan dengan bijak, bisa memberi kita lebih banyak keuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga video ini memberi kamu perspektif baru tentang bagaimana kita bisa menggunakan taktik ini dalam kehidupan sehari-hari. Berpura-pura tidak tahu bukan berarti kita bodoh, tetapi berarti kita tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk berbagi pengalamanmu tentang penggunaan taktik ini dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya.